Nama budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vera Priani. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan materi mengenai Samatha Bhawana. Langsung aja kita ke video materinya. Mengenal meditasi, samadhi, dan bhawana. Meditasi adalah istilah secara umum yang digunakan oleh orang-orang yang merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu meditation, media, dan station, yang berarti menggunakan media agar batin terhenti. Istilah meditasi yang kalau diambil dari artian bahasa Inggrisnya secara agak mudah belumlah tepat dan dapat mengacu pada hal lain. Bhawana atau secara lengkap adalah citta bhawana yang berarti pengembangan batin. Dalam pengembangan batin terdapat kualitas-kualitas batin yang harus dikembangkan, yang salah satunya adalah konsentrasi. Konsentrasi ini disebut samadhi. Pengertian Samatha Bhawana. Samatha dalam bahasa Pali memiliki arti tenang. Samatha Bhawana berarti pengembangan ketenangan batin. Samatha Bhawana adalah pengembangan batin yang bertujuan untuk memperoleh ketenangan. Samatha Bhawana juga dapat diartikan sebagai meditasi ketenangan. Dengan melaksanakan Samatha Bhawana, rintangan-rintangan batin tidak dapat dilenyapkan secara menyeluruh. Kotoran batin hanya dapat diendapkan, seperti batu besar yang menekan rumput hingga tertidur di tanah. Dengan demikian, Samatha Bhawana hanya dapat mencapai tingkat-tingkat konsentrasi yang disebut jana-jana dan mencapai berbagai kekuatan batin. Objek yang sesuai. Pemilihan objek yang tepat dalam pelaksanaan meditasi sangat menentukan keberhasilan meditasi itu sendiri. Buddha menunjukkan objek-objek yang tepat sesuai karakter seseorang untuk pelaksanaan samatha. A. Raga carita. Orang yang keras lobanya melaksanakan sesuatu berdasarkan loba, kecenderungan ke arah kecantikan dan keindahan, kagum melihat suatu kebajikan walaupun kecil sekali, mudah melupakan kesalahan orang lain, cerdik, sombong, berambisi besar, mementingkan diri sendiri. Lingkungan yang dipakai tidak rapi, kotor, pakaian juga yang jelek. Postur meditasi sebanyak mungkin dalam sikap berjalan dan berdiri. Objek yang digunakan adalah 10 asubha dan 1 kaya gata sati. Dosa carita. Orang yang keras kebenciannya melaksanakan sesuatu berdasarkan kebencian cenderung ke arah panas hati, suka marah, suka jengkel, iri hati, tidak senang melihat kesalahan walau kecil, suka bermusuhan, memandang rendah orang lain, suka memerintah dan mendikte orang. Lingkungan yang dipakai rapih, bersih, indah. Postur meditasi sebanyak mungkin dalam sikap berbaring atau duduk. Objek yang digunakan adalah 4 kasina, yaitu nila, pita, lohita, dan odata, serta 4 apamana. Moha carita. Orang yang melaksanakan sesuatu berdasarkan kebodohan batin cenderung ke arah kelemahan batin, suka bingung, suka ragu-ragu, suka khawatir, mengantungkan diri pada pendapat orang lain,
Pikirannya ruwet, malas, pendiriannya tidak tetap, kadang-kadang kukuh memegang suatu pandangan. Lingkungan yang dipakai, terang, tidak gelap, banyak cahaya, terbuka dan luas, postur meditasi berjalan, dan objeknya adalah anapanasati. Sada carita, orang yang kuat keyakinannya, melaksanakan sesuatu berdasarkan keyakinan, cenderung ke arah rendah hati, dermawan, jujur, suka menemui orang-orang suci, suka mendengar dhamma, yakin pada sesuatu yang dianggap baik, mudah percaya, sangat mudah diyakinkan. Lingkungan yang dipakai adalah tidak rapi, kotor, pakaian juga yang jelek, postur meditasi sebanyak mungkin dalam sikap berjalan dan berdiri. Objek yang digunakan adalah 6 anusati, yaitu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Sila Nusati, Caga Nusati, dan Dewata Nusati. Budi Carita atau Nana Carita, orang yang bijaksana, cerdas, dan mempunyai pengetahuan dhamma, melaksanakan sesuatu dengan hati-hati, cenderung ke arah perenungan terhadap tilakana dan meditasi, selalu ingin tahu, belajar dan meneliti untuk menambah pengetahuan, mempunyai kawan yang baik dan bersedia mendengarkan omongan orang lain. Objek yang digunakan adalah Marana Nusati, Upasama Nusati, Aharepatikulasanya, dan Catu Datu Wawatana. Vitaka Carita, orang yang suka melamun, melaksanakan sesuatu dengan tergesa-gesa, cenderung ke arah kegugupan, kegagalan dalam usaha, suka berteori, pikirannya sering berkeliaran, tidak suka bekerja untuk kepentingan sosial, mudah gelisah, bergerak tanpa tujuan yang jelas. Lingkungan yang dipakai, ruangannya kecil, bersih, dan cukup mendapatkan cahaya. Postur sama dengan Raga Carita. Objek yang digunakan adalah Anapanasati. Sabha Carita atau campuran kombinasi, orang yang mudah marah, nafsunya besar, bodoh, mudah percaya. Objeknya adalah 6 kasina, yaitu Patawi, Apo, Tejo, Wayo, Akasa, dan Aloka, serta 4 arupa, yaitu Akasana Cayatana, Winyana Cayatana, Akicanya Tayatana, Dewasanya Nasanya Tana. 30 objek meditasi khusus untuk 6 carita, sedangkan sisanya 10, yaitu 4 Mahabhuta, Palawi, Rejo, Wayo, Apo, Kasina, Aloka Kasina, Akasa Kasina, dan 4 arupa dapat dijadikan objek meditasi oleh semua orang tanpa memperhatikan caritanya. Faktor yang mempengaruhi untuk samadhi yang berasal dari luar dinamakan Sapaya Dhamma, yaitu tempat tinggal, wilayah, pembicaraan, penduduk, makanan, iklim, dan postur. Objek meditasi. Sepuluh kasina atau perwujudan benda, yaitu 1. Patawi Kasina, wujud tanah. 2. Apo Kasina, wujud air. 3. Tejo Kasina, wujud api. 4. Wayo Kasina, wujud udara. 5. Nila Kasina, wujud warna biru. 6. Pita Kasina, wujud warna kuning. 7. Lohita Kasina, wujud warna merah. 8. Odata Kasina, wujud warna putih. 9. Aloka Kasina, wujud cahaya. 10. Akasa Kasina, wujud ruang terbatas. Dalam kasina tanah dapat dipakai kebun yang baru dicangkul atau segumpal tanah yang dibulatkan. Dalam kasina air dapat dipakai sebuah telaga atau air yang ada dalam ember. Dalam kasina api dapat dipakai api yang menyala yang di depannya diletakkan seng yang berlubang. Dalam kasina angin dapat dipakai angin yang berhembus di pohon-pohon atau badan.
Dalam kasina warna dapat dipakai benda-benda seperti bulatan dari kertas, kain, papan, atau bunga yang berwarna biru, kuning, merah, atau putih. Dalam kasina cahaya dapat dipakai cahaya matahari atau bulan yang memantul di dinding atau di lantai melalui jendela dan lain-lain. Dalam kasina ruang terbatas dapat dipakai ruangan kosong yang mempunyai batas-batas di sekelilingnya seperti drum dan lain-lain. Selanjutnya 10 asuba atau tidak menyenangkan, yaitu 1. Udumataka, yaitu mayat yang melembung. 2. Winitaka, yaitu mayat dengan warna muka kebiruan. 3. Wibupaka, mayat bernanah. 4. Wicidaka, mayat terbelah di tengah. 5. Wikayitaka, mayat dimakan binatang. 6. Wikitaka, mayat hancur lebur. 7. Hata Wikitaka, mayat yang busuk dan hancur. 8. Lohitaka, mayat yang berdarah. 9. Puluwaka, mayat yang dikerumun belatung. Dan 10. Atika, perwujudan tengkorak. Dalam 10 asuba ini, orang melihat atau membayangkan sesosok tubuh yang telah menjadi mayat, diturunkan ke dalam lubang kuburan, membengkak, membiru, bernanah, terbelah di tengahnya, dikoyak-koyak oleh burung gagak atau serigala, hancur dan membusuk, berlumuran darah, dikerubungi oleh lalat dan belatung, dan akhirnya merupakan tengkorak. 10 anusati atau 10 macam perenungan. 1. Buddhanusati, direnungkan 9 sifat Buddha. Ke-9 sifat Buddha tersebut adalah maha suci, telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan dan tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengenal segenap alam, membimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar dan yang patut dimuliakan. 2. Dhammanusati, direnungkan 6 sifat Dhamma. Ke-6 sifat Dhamma itu adalah telah sempurna dibabarkan, nyata di dalam kehidupan, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dan dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. 3. Sangganusati, direnungkan 9 sifat Arya Sangga. Ke-9 sifat Arya Sangga itu adalah telah bertindak dengan baik, telah bertindak dengan lurus, telah bertindak benar, telah bertindak patut, patut menerima persembahan, patut menerima tempat bernaung, patut menerima bingkisan, patut menerima penghormatan, dan lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. 4. Silanusati, direnungkan sila yang telah dilaksanakan, tidak patah, tidak ternoda, dipuji oleh para bijaksana, dan menuju pemusatan pikiran. 5. Caganusati, direnungkan kebajikan berdana yang telah dilaksanakan yang menyebabkan musnahnya kekikiran. 6. Dewata Nusati, direnungkan makhluk-makhluk agung atau para dewa yang berbahagia yang sedang menikmati hasil dari perbuatan baik yang telah dilakukannya. 7. Marana Nusati, orang harus merenungkan bahwa pada suatu hari kematian akan datang menyongsong dan makhluk lainnya. Badan harus dibagi-bagikan kepada ulat-ulat, kutu, belatung, dan binatang lainnya yang hidup. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan, di mana, dan melalui apa orang akan meninggal, serta keadaan yang bagaimana menunggu setelah kematian. 8. Kayagatasati, orang merenungkan 32 bagian anggota tubuh dari telapak kaki ke atas dan dari puncak kepala ke bawah yang diselubungi kulit dan penuh kekotoran, bahwa di dalam badan terdapat rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, selaput dada, limpa, paru-paru, usus, saluran usus, perut, kotoran, empedu, lendir, nanah, darah, keringat, lemak, air, mata,
minyak kulit, ludah, ingus, cairan sendi, air kencing, dan otak. 9. Anapanasati, merenungkan keluar masuknya nafas, dengan sadar menarik nafas, dengan sadar mengeluarkan nafas. 10. Upasamanusati, merenungkan nibbana atau nirwana yang terbebas dari kekotoran batin, hancurnya keinginan, dan putusnya lingkaran tumimba lahir. 4. Apamanya atau 4 keadaan yang tidak terbatas. 4 apamanya ini sering disebut juga sebagai Brahma Vihara. Dalam melaksanakannya, metta bhavana seseorang harus mulai dari dirinya sendiri, karena ia tidak mungkin dapat memancarkan cinta kasih sejati bila ia membenci dan meremehkannya diri sendiri. Setelah itu cinta kasih dipancarkan kepada orang tua, guru-guru, teman laki-laki, dan wanita sekaligus. Akhirnya yang tersulit adalah memancarkan cinta kasih kepada musuh-musuhnya. Dalam Karuna Bhavana, orang memancarkan belas kasihan kepada orang yang sedang ditimpa kemalangan, diliputi kesedihan, kesengsaraan, dan penderitaan. Dalam Mudita Bhavana, orang memancarkan perasaan simpati kepada orang yang sedang bersukacita. Ia turut berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Dalam UPK Bhavana, orang akan tetap tenang menghadapi suka dan duka, pujian dan celaan, untung dan rugi. 1. Ahara patikulasanya, atau 1 perenungan terhadap makanan yang menjijikan. Dalam 1 ahara patikulasanya, direnungkan bahwa makanan adalah barang yang menjijikan bila telah berada dalam perut. Direnungkan bahwa apapun yang telah dimakan, diminum, dikunyah, dicicipi, semuanya akan berakhir sebagai kotoran atau tinja dan air seni atau urin. 1. Catu Datu Wawatana, atau 1 analisis terhadap 4 unsur yang ada di dalam badan jasmani. Dalam 1 Catu Datu Wawatana direnungkan bahwa di dalam badan jasmani terdapat 4 unsur materi. 1. Patawi Datu, atau unsur tanah dan padat. Ia segala sesuatu yang bersifat keras atau padat. Umpamanya adalah rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, dan lain-lain. 2. Apodatu, unsur air atau cair. Segala sesuatu yang bersifat berhubungan dengan satu sama lainnya atau melekat, seperti empedu, lendir, nanah, darah, dan lainnya. 3. Tejo Datu, unsur api atau panas. Segala sesuatu yang bersifat panas dingin, contohnya adalah setelah selesai makan dan minum, atau bila sedang sakit, badan akan terasa panas dingin. 4. Wayo Datu, unsur angin atau gerak. Segala sesuatu yang bersifat bergerak, contohnya adalah angin yang ada di dalam perut dan usus, angin yang keluar masuk waktu bernafas, dan lain-lain. 4. Arupa, 4 perenungan tanpa materi. 1. Kasinuga hati maka sapanyati, batin yang telah memperoleh gambaran kasina dikembangkan ke dalam perenungan ruangan yang tanpa batas sambil membayangkan ruangan tak terbatas, ada ruangan ini, dan kemudian gambar kasina dihilangkan. Jadi, pikiran ditujukan kepada ruangan yang tanpa batas, dipusatkan di dalamnya, dan menembus tanpa batas. 2. Akasana Cayatana Cita, ruangan yang tanpa batas, ditembus dengan kesadaran sambil merenungkan tak terbataslah kesadaran itu. Berulang-ulang memikirkan penembusan ruangan dengan sadar mencurahkan perhatiannya kepada hal tersebut. 3. Nati Bawapanya, orang harus mengarahkan perhatiannya pada kekosongan atau kehampaan dan tidak ada apa-apanya dari kesadaran terhadap ruangan yang tanpa batas. 4. Akicanya Yatana Cita, orang merenungkan keadaan kekosongan sebagai ketenangan atau kesejahteraan. Setelah itu mengembangkan pencapaian dari sisa unsur-unsur batin yang penghabisan,
yaitu perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran sampai batas kelenyapannya. Jadi setelah kekosongan itu dicapai, kesadaran mengenai kekosongan itu dilepas, seolah tidak ada pencerapan lagi. Penghalang samatha bhawana. Ada dua macam penghalang. Satu yaitu 5 niwarana. Ada kama, canda, nafsu keinginan, vyapada, kemauan jahat, tinamida, kemalasan dan kelelahan, udaca, kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran, wicikica, keraguan-raguan. Untuk mematahkan kelima rintangan batin tersebut, seseorang harus mengetahui sebab-sebab timbulnya niwarana tersebut dan berusaha menghindari sebab-sebab itu serta melakukan usaha-usaha yang dapat melenyapkan niwarana itu. Niwarana yang dapat dipatahkan dengan memunculkan unsur-unsur jana yaitu witaka, usaha menangkap atau memegang objek, wicara, usaha mempertahankan objek, piti, keinginan atau kenikmatan pada objek, suka, kebahagiaan untuk mengarahkan pikiran pada pemusatan pikiran, ekagata, pikiran terpusat, dan upeka, keseimbangan batin. Penghalang lainnya adalah 10 paliboda, yaitu 1 tempat tinggal atau awasa paliboda, 2 pembantu atau orang yang bertanggung jawab atau kula paliboda, 3 keuntungan dan duniawi atau laba paliboda, 4 murid dan teman atau gana paliboda, 5 pekerjaan atau kama paliboda, 6 perjalanan atau adana paliboda, 7 sanak keluarga atau nati paliboda, 8 penyakit atau abada paliboda, 9 pelajaran atau gata paliboda, dan 10 kekuatan batin atau gaib atau idi paliboda. Sekian penjelasan materi pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.